Sebagaimana kita mengetahui bahwa bulan Ramadan penuh akan keutamaan, maka sangat merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci ini. Sungguh sangat bermanfaat apabila kita pergunakan waktu atau momen bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan adalah bulan siang yang penuh dengan puasa dan malam penuh dengan cahaya. Di siang hari kita menahan lapar dan dahaga, namun di malam hari ada kesempatan yang lebih istimewa. Rutinitas seperti biasa para pejuang di bulan suci ini. Ba'da imsak sampai beduk maghrib kita laksanakan puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Sedangkan ba'da maghrib kita lakukan rutinitas seperti biasa, kebutuhan kita seperti biasa, yakni sholat maghrib dan juga sholat isya dan tarawih. Namun selain daripada itu, kita semua mengetahui ada sebuah ibadah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya, yakni sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Ibadah malam ini penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Namun, bagaimana jika ibadah yang luar biasa ini dilakukan di waktu yang luar biasa, yakni di bulan Ramadan? Tentunya nilainya akan jauh lebih berbeda. Sebuah sujud yang tidak dilihat manusia, tetapi disaksikan oleh langit. Namun, pertanyaannya, mengapa kita sering melewatkannya? Dan bagaimana cara benar-benar bisa menggapainya? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana memaksimalkan tahajud di bulan suci ini. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita sia-siakan. Namun, sebelum lanjut, mari kita sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ibadah sunyi, sebuah pertemuan rahasia antara hamba dan Robnya, sebuah sujud yang tidak dilihat manusia, tidak membutuhkan validasi manusia, tetapi disaksikan oleh langit. Itulah tahajud. Di bulan Ramadan ini sangat begitu penting bagi kita untuk melaksanakan sepertiga malam ini, karena di mana semua orang bangun pada sepertiga malam untuk melaksanakan rutinitas sahur, maka kita mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan momen seperti ini. Lantas, mengapa tahajud di bulan Ramadan begitu istimewa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Tahajud adalah ibadah pilihan, karena ia bukan ibadah wajib. Bukan berarti kita meremehkannya, tetapi justru karena itu ia istimewa. Para salafus saleh pada zaman dahulu, mereka tidak akan menyia-nyiakan sholat tahajud, tapi sholat ini sebegitu penting
untuk mereka, sehingga mereka tetap mengutamakan sholat tahajud setelah sholat wajib. Dan di momen Ramadan ini, keutamaannya tentu saja berkali-kali lipat, karena Ramadan adalah bulan pahala yang dilipat gandakan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar dan ada waktu sahur yang bertepatan dengan sepertiga malam. Maka Rasulullah pun bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, sepertiga malam di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa di siang harinya. Ini adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Tahajud adalah jalan menuju ampunan Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa menegakkan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini terjawab sudah sebuah pertanyaan, bolehkah kita mengharap pahala akan ibadah kita? Tentu saja hal ini sudah dijelaskan dari sabda Rasul yang dijelaskan tadi. Karena pahala itu akan mengangkat masing-masing derajat kita di surga. Meskipun pada saat kita masuk surga, yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Menghidupkan Ramadan mencakup salat tarawih, qiyamul lail, dan tahajud di sepertiga malam. Maka tahajud ini bukan hanya tentang rakaat, namun tentang kesungguhan. Lebih baik 2 rakaat namun istiqomah daripada sampai belasan rakaat namun hanya sekali dalam beberapa waktu. Tentang seseorang yang rela meninggalkan tempat tidurnya demi berdiri di hadapan Tuhannya, dan bisa jadi satu malam tahajud di bulan Ramadan menjadi sebab seluruh dosa diampuni, menjadi sebab seluruh doa-doa kita diijabah, dan menjadi sebab derajat kita diangkat. 3. Mengapa tahajud terasa lebih mudah di bulan Ramadan? Seperti yang diterangkan sebelumnya, ini adalah kesempatan tatkala semua umat muslim bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sahur. Momen inilah yang harus kita manfaatkan untuk melaksanakan tahajud. Karena Rasulullah bersabda, apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setan-setan dibelenggu, maka tidak heran mengapa di bulan Ramadan ini masjid tidak tampak seperti biasanya, yang awalnya sepi jemaah, namun sekarang bahkan sampai overload. Karena ini adalah faktor utamanya, yakni setan-setan dibelenggu. Banyak orang yang semuanya berpuasa, banyak orang melaksanakan qiyamul lail, banyak orang yang bersedekah. Potensinya jauh lebih berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Allah melipat gandakan seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini. Di bulan ini, hati kita pun menjadi lebih lembut, masjid menjadi lebih hidup, dan suasana lebih religius. Bagaimana tidak,
Setiap malam ba'da tarawih, suara-suara dari toa masjid selalu mengumandangkan tadarus Al-Quran. Bahkan waktu sahur yang membantu kita untuk bangun di akhir malam, itu pun berasal dari suara masjid yang membangunkan kita sahur. Artinya, Ramadan adalah momentum terbaik untuk memulai kebiasaan tahajud. Jika di bulan ini saja kita tidak bangun, maka bagaimana di bulan-bulan sebelumnya? Bagaimana di bulan-bulan? Maka bagaimana dengan bulan-bulan setelahnya? Cara menggapai tahajud di bulan Ramadan. Banyak orang ingin tahajud, tetapi hanya sekedar ingin. Mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Pada saat mereka bangun di sepertiga malam terakhir, mereka hanya membelalakan mata sejenak, namun badan atau jasad terasa begitu berat untuk melepaskan diri dari empuknya kasur dan juga hangatnya selimut. Ini adalah beberapa langkah-langkah praktis. Mulailah dari niat sejak awal Ramadan. Tanamkan tekad minimal 2 rakaat setiap malam. Di awal Ramadan, jangan terlalu berat. Mulailah dengan 2 rakaat saja, dan juga cukup bacaan yang pendek, seperti surat Al-Fil di rakaat pertama dan Qulhu di rakaat kedua, atau surat Al-Ikhlas. Tidur lebih awal. Ini menjadi salah satu kunci agar kita pun bisa bangun lebih awal. Biasakan setelah tarawih dan witir, kita bergegas untuk tidur, agar di sepertiga malam kita lebih maksimal. Tentunya setelah melaksanakan qiyamul lail, kita akan mendapatkan waktu sahur kita yang jauh lebih panjang, karena tentunya sahur itu tidak terlalu mepet. Perbanyak doa di sujud kita, namun cukup niatkan dalam hati. Baca dalam hati, jangan kita lafaz pada saat kita sujud, karena hal itu akan membatalkan sholat kita. Sujud adalah waktu yang paling dekat dengan Allah. Hadis riwayat Muslim. Karena sujud di mana kita merasa jauh lebih rendah di hadapan Allah. Ingatlah, tahajud bukan tentang panjangnya berdiri atau lamanya rakaat, tetapi tentang kehadiran hati. Tahajud dan air mata Ramadan. Ramadan adalah bulan hati yang lembut, ketika seseorang berdiri sendiri di malam hari, mengingat dosa-dosanya, memohon ampunan. Air mata yang jatuh di malam Ramadan adalah air mata yang sangat berharga. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, hanya Allah dan hambanya. Dan bisa jadi air mata itu menjadi sebab pembebasan dari api neraka. 6. Tahajud dan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir, dan bagi siapa yang paling mungkin mendapatkannya,
Merekalah yang terbiasa melaksanakan tahajud. Jika kita konsisten tahajud di bulan Ramadan ini, maka peluang untuk meraih malam Lailatul Qadar ini menjadi lebih besar. Karena malam 1000 bulan ini sungguh jauh lebih istimewa. 7. Dampak tahajud setelah Ramadan. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya untuk 1 bulan. Ia melatih jiwa, membangun kedisiplinan rohani, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Orang yang terbiasa bangun pada malam di bulan Ramadan akan lebih mudah melanjutkannya setelah bulan Ramadan telah berlalu. Maka Ramadan adalah sekolah rohani dan tahajud adalah latihan khususnya. Sahabat yang dirahmati Allah, cepat atau lambat Ramadan akan berlalu tanpa kita sadari maupun kita sadari. Malamnya akan pergi, suasana sahur akan hilang, masjid kembali sepi seperti biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah pernah berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam di bulan Ramadan ini? Maka jangan biarkan Ramadanmu berlalu tanpa pernah merasakan nikmatnya tahajud. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bangunkanlah kami di sepertiga malam Ramadan ini. Lembutkanlah hati kami untuk berdiri di hadapan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan tempat tidur demi sujud kepadamu. Ya Allah, terimalah tahajud kami walau sedikit. Ampuni dosa-dosa kami walau banyak. Dan jadikan Ramadan ini sebagai awal kedekatan kami denganmu. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.